Ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya itu bisa ditunaikan. Yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita coba bagi dulu pertanyaan yang dimaksudkan kepada 2 atau 3 bagian pokok. Pertama, tadi beliau menyampaikan tentang puasa Syawal. Kita harus lacak dulu apakah ada dalil terkait dengan puasa Syawal yang dimaksudkan. Apa yang kemudian dimaksudkan lewat pertanyaan ini, bagaimana ketentuannya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Setelah ditemukan, kita lihat nanti bagaimana penafsiran para ulama terkait dengan pelaksanaannya. Baru kemudian yang ketiga, kita nanti akan sambungkan kepada konteks pertanyaannya, jika puasa yang ditunaikan bersamaan dengan momentum yang lain, bagaimana hukum fikihnya? Mana yang didahulukan, apakah puasanya atau konteks lainnya yang diisyaratkan dalam pertanyaan tadi. Jelas sampai sini pertanyaannya? Baik, mari kita coba mulai bahasan yang dimaksudkan. Terkait puasa di bulan Syawal, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah puasa sunnah yang rutin kita kerjakan, baik di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Ada Senin dan Kamis. Di bulan Syawal ada Senin dan Kamis? Ada. Barusan hari apa? Hari Kamis kan? Baik. Jadi satu itu. Bisa yang kedua, puasa di pertengahan bulannya. Baik, dikenal dengan Ayyamul Bid. Ayyam al-Bid. Ayyam itu jamak dari kata yaum, jamaknya ayyam. Wa tilkal ayyamu dawiluha. Jelas ya? Jadi yaum jamaknya apa? Ayyam. Tapi y-nya double ya, bukan satu, bukan ayam tapi ayyam. Jelas ya? Jadi kalau Anda baca watilkal ayam, bukan, itu yang berkokok. Baik ya? Jadi awas hati-hati pakai tasdid di sini, menggunakan tasdid double, watilkal ayyam. Ayyam. Bil itu bentuk muannats majazi dari kata abyad. Abyad. Muannats hakikinya disebut dengan bayadha, majazinya disebut dengan bildun. Bild, sesuatu yang putih, bersih. Ya, sinarnya terbuka, terang. Baik. Kenapa disebut dengan bid, hari-hari yang putih, bersih, sinarnya terang? Karena di setiap pertengahan bulan itu, kalau malam Anda melihat ke langit, itu posisi bulannya itu sinarnya terang. Ya, kelihatan bersih. Kalau bersih, betul-betul bersih, seperti kelihatan putih, bening. Pernah melihat situasi itu? Nah, itu biasanya di pertengahan bulan. Kalau tidak tanggal 13, 14, 15. Nah, dalam tanggal-tanggal itu, disunahkan menunaikan puasa di pertengahan bulan, diistilahkan pada istilah majazinya tadi, suasana bulan yang putih tadi, maka dikenal dengan Ayyamul Bid, hari-hari yang bulannya itu putih kelihatannya, bulat. 13, 14, 15. Maaf, kalau bulan Syawal ada pertengahan bulannya? Pasti ada. Nggak mungkin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 20, gitu kan? Pasti akan melewati hari-hari tadi. Baik, yang ketiga, ada juga yang mungkin terjadi khusus sifatnya. Khusus sifatnya. Apa diantaranya? Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1164. 1164. Hadis ini diterima nanti dari rawi yang paling dekatnya kepada Nabi, sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Bismillah. Di dalam ini dalilnya supaya kita turunkan dasar pembahasan kita, maksudnya supaya bahasan kita punya nilai argumentatif yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kita bisa menjawab. Jelas ya? Ini bukan sekedar ingin mencantumkan ini loh, bukan. Kalau cuma menyebutkan dalil dan sebagainya, barangkali yang lain juga mungkin bisa lebih baik dalam menampilkan itu. Tujuan kita bukan ingin menampilkan ini dalil ini, bukan. Tapi ini menjadikan landasan argumentatif untuk menyelesaikan persoalan. Jelas ya? Ada di hadis Muslim, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1164. Riwayatnya dari Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari.
Kalau sudah ada redaksi Al-Ansari, ya berarti dari kalangan Ansar. Kalau sudah ada istilah dari kalangan Ansar, sudah ini pasti orang Madinah. Mutlak dari kota Nabi, dari Madinah Al-Munawwarah. Untuk membedakan dengan istilah sahabat-sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah, disebut dengan muhajirin. Dia ada muhajirin, ada ansar. Kalau muhajirin itu orang Mekah yang hijrah ke Madinah, tapi kalau ansar itu orang Madinah yang menyambut orang-orang Mekah ketika mereka hijrah ke Madinah. Paham sampai sini? Ini kalau dengar istilah Al-Ansari berarti orang mana? Madinah. Baik. Jadi kalau ada Masjid Al-Ansar, masjidnya di mana? Bukan di BSK tuh. Ada. Baik, enggak usah ngarang. Lihat sini, turunkan. Fokus. Nah, jadi ini rawinya. Saya sebentar sebelum masuk ke sini membacakan hadisnya. Ayo coba nanti kita telusuri dulu pelan-pelan. Ini sahabat mulia, termasuk sahabat senior, juga termasuk yang paling sepuh yang usianya panjang. Yang usianya panjang, ya. Lahirnya 576 Masehi kurang lebih. Wafatnya 764 Masehi. Cukup panjang usianya. Ini hidup hampir di 5 zaman. Zaman Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Kalau saya sebutkan zaman, mesti zaman kekhalifahan setelah Nabi SAW. Termasuk di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian zaman Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sampai ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Wafatnya sahabat ini syahid ketika berusaha mengikuti jihad kaum muslimin dalam membuka Fathu, ya, Madinah atau kota Konstantinopel saat memerangi atau berperang dengan Romawi pada saat itu. Bukan memerangi, tapi berperang dengan Romawi. Kalau memerangi, berinisiatif untuk memerangi mereka. Berbeda. Jelas ya? Baik, jadi ini syahidnya di Konstantinopel, di Turki sekarang, yang makamnya ada di Istanbul sekarang. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin tunjukkan begini. Ini beliau ini sudah sepuh. Ya, rumahnya langsung dipilih melalui tuntunan kepada Nabi SAW untuk bisa ditinggali oleh Nabi SAW. Anda bisa bayangkan, sahabat yang sudah demikian sepuh, mau mewakafkan rumahnya, berjuang bersama Nabi, bahkan di puncak usianya masih mau berjihad. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, khidmatnya kepada Nabi luar biasa, bahkan dengan istrinya masih melayani Nabi, kebutuhan-kebutuhan Nabi, di rumah yang beliau wakafkan untuk Nabi tinggal, kemudian masih mampu untuk menegakkan Islam sambil berjihad, sambil belajar, plus masih bisa mendapatkan ilmu dari Nabi. Bisa kebayang nggak? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, mewakafkan rumahnya untuk Nabi, istrinya pun membantu kehidupan beliau untuk berkhidmat kepada Islam, dalam kesibukannya masih belajar dari Nabi sampai mendapatkan hadis dari Nabi, plus di ujung usianya masih ikutan berjihad sampai syahid. Ya, Anda bisa bayangkan. Dalam keadaan demikian masih semangat untuk belajar dan hadisnya sampai kepada kita sekarang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita sekarang ini. Coba antum cek. Ya, antum yang selama ini membanggakan dengan hartanya, kedudukannya. Coba cek, jangan-jangan selevel Abu Ayyub Al-Ansari saja belum bisa kita saingi. Ya, antum yang merasakan banyak titipan hartanya, berapa banyak sudah digunakan untuk nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Coba cek. Yang kedua, kalau antum sudah bisa menyayangi ini dengan berwakaf, dengan bersedekah dan sebagainya, coba cek. Apakah hidup kita sudah digunakan untuk mendapatkan yang bermanfaat? Seberapa sibuk antum sampai sering sibuknya mengabaikan kita untuk belajar tentang tuntunan agama? Dalam sepekan berapa kali kita bisa belajar? Berapa hadis yang bisa dihafalkan? Dan jangan dulu bangga kalau bisa menyayangi ini, karena beliau wafat dalam keadaan syahid. Dalam sepuhnya masih mau berkhidmat dalam kebaikan. Kita ada di mana? Dan kadang-kadang cita-cita kita lebih daripada ini. Pengennya firdaus tanpa hisab, gitu kan? Nah, di mana amalan kita? Paham sampai sini? Nah, yang ingin saya sampaikan, kenapa saya kalau mencoba menyampaikan hadis, membuka rawinya dulu. Untuk membuka kepada kita sebuah pencerahan dan menginspirasi kita untuk mau berubah. Masa sahabat Nabi yang sangat demikian terbatasnya, jangankan Quran, hadis masih mau dihafal. Coba kalau 571, Nabi lahir, ini 576, berarti sepuh siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, 5 tahun usianya, lebih sepuh dibandingkan dengan Nabi kan? Ya, ketika wahyu turun, usia Nabi berapa? Halo? 40 tahun. Wahyu diturunkan, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, usia Nabi 40 tahun kan? 40 tahun, Iqra turun, diangkat jadi Rasul. Sekarang wahyu seluruhnya turun, periodenya berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Oke? Jadi kalau 40 tambah 22 saja misalnya, berapa?
62 tahun. 62 tambah 5 berapa? 67 tahun. Berarti beliau ini pun termasuk menghafalkan Qur'annya, menghafalkan hadisnya di atas usia 50 tahun atau bahkan 60 tahun. Usia 60 tahun masih mau menghafal Quran. Usia 60 tahun masih mau menghafal hadis. Kita ada di mana? Ini bukan alasan kalau antum sudah sedemikian usia 50 tahun, 60 tahun, terus punya alasan saya sudah sepuh, sulit untuk menghafal Quran. Apa yang sulit? Rata-rata sahabat Nabi justru menghafal Quran di atas 50 tahun. Ini bukan alasan. Nenek 82 tahun bisa hafal Quran dalam 2 tahun. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Antum baru 28 tahun. Ya masa belum ada semangat untuk sekedar membacanya? Antum butuh berapa tahun lagi? Apa harus jadi seorang nenek sampai kemudian antum bisa hafal Quran? Ya, atau harus jadi kakek sampai baru mau baca Al-Quran? Sampai kapan? Ini poinnya. Jadi ini yang saya maksudkan. Jangan mencari celah alasan untuk menghindari satu amal baik yang bisa kita kerjakan. Kalau Allah sudah mudahkan, kenapa antum persulit? Kadang-kadang yang susah itu bukan prosesnya, yang susah antumnya. Coba lihat, bukankah menghafal Quran itu dimudahkan oleh Al-Quran? Allah sudah memberikan statement 4 kali. Saya selalu tanyakan ini, kalau Allah memberikan pernyataan sekali saja, kita yakin tidak? Yakin, kaidahnya kan gak boleh ragu. Quran itu dibuka dengan kalimat jangan ragu. Kalau Anda ragu, Anda nggak akan dapat manfaatnya. Demi Allah saya katakan, setiap keterangan Quran, kalau Anda ingin dapatkan manfaatnya, Anda mesti yakin. Lihat Quran surah kedua, ayat kedua, Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la, ini kaidahnya, la raiba fi. Jangan Anda ragukan. Jadi kalau Anda ragu, Anda nggak akan dapat. Anda harus yakin. Sekarang kalau Allah berikan pernyataan sekali, wajarnya kita yakin. Wajarnya. Sekarang 4 kali coba Allah tegaskan. Quran surah 54, Al-Qamar itu, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Ditegaskan lagi 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Saking mudahnya kami tunjukkan. Anak 3 tahun hafal Quran. Anak 4 tahun buta hafal Quran. Nenek 82 tahun gak bisa baca, gak bisa nulis, hafal Quran. Terus antum mau cari alasan apa lagi? Antum sehat, fisiknya kuat, mata kuat, segalanya ada, perangkat bagus. Apalagi alasannya? Fahal min muddakir, adakah di antara Anda yang sama-sama mau menghafalkannya? Baik, jadi kalau Allah 4 kali mengulang, yakin tidak? Yakin. Jadi saya tanyakan, menghafal Quran susah atau mudah? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini belum hafal? Kalau susah, di mana susahnya? Itu poinnya. Dan uniknya, kemudahannya digunakan dengan kalimat alif lam, lidzikri. Alif lam itu menunjuk pada proses. Tapi ketika meminta kita, dirubah alif lamnya jadi mim. Mim. Muddakir. Mu'i. U'i itu menunjuk pada orang. Aslama. Aslama. Masuk Islam. Orangnya muslim. Mu'i. Ya iman. Itu keyakinannya. Orangnya mu'i. Mu'min. Ihsan. Itu sikap baiknya. Orangnya muhsin. Muddakir. Itu menunjuk pada orangnya. Allah mudahkan prosesnya. Kadang-kadang yang susah orangnya. Apa diantaranya? Terlalu memvonis diri bahwa saya sudah terlambat, saya sudah ketinggalan. Cek sahabat Nabi, rata-rata justru usianya di atas 50 tahun, yang sahabat seniornya. Lihat sampai sini? Dipulang dari sini, ayo teman-teman, lihat. Apa mau sampai menghadap Allah nggak ada ayat Quran yang kita hafalkan? Kalau cuma Al-Fatihah, yang lain juga bisa. Mulai dari sekarang, sekalipun cuma 1 ayat. Alhamdulillah. Begitu pulang, alif, lam, mim, 1 ayat, meninggal misalnya kan. Alhamdulillah, daripada nggak sama sekali. Ayo mulai. Ya, kan nggak susah itu. Jelas ya? Jadi ini tolong jadikan inspirasi untuk kita semua. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang punya titipan dari Allah, cek titipannya. Kalau tenaga, maksimalkan untuk ibadah seperti beliau memaksimalkannya. Kalau Anda punya titipan ilmu, share dengan yang lain. Seperti sahabat yang lain pernah mencontohkan itu dari Nabi SAW. Kalau punya titipan kedudukan, gunakan. Dan banyak sahabat Nabi oleh langsung Allah Subhanahu Wa Taala diamanahi kedudukan untuk jadi contoh buat kita seterusnya. Dan kalau Anda dapat titipan harta, juga silahkan lihat sahabat Nabi yang dititipkan harta yang lebih kaya dibanding kita. Dan mereka bisa menggunakan hartanya dengan tepat. Nah, yang paling istimewa, Abu Ayyub Al-Ansari dititipkan kedudukan, dititipkan harta, dititipkan tenaga. Dan semuanya digunakan dalam konteks yang sangat benar. Tenaganya dipakai sampai jihad ujungnya, menghafal Quran, menghafal hadis. Kalau Quran, itu mudah, jaminannya ada di Quran. Kalau hadis, nggak ada jaminan orang bisa mudah menghafal hadis. Tapi hebatnya, beliau tidak putus asa. Jangankan Al-Quran, hadis beliau kemudian tangkap dan hasilnya disampaikan kepada kita. Kemudian dirangkum dalam kitab Sahih Muslim oleh Imam Muslim, posisi hadis nomor 1164. Setiap kita bahas, beliau dapat pahalanya. Kalau Abu Ayyub sudah melakukan, kita kapan? Jelas ya? Jadi antum nanti selesai kajian, lihat kira-kira titipan Allah kepada kita itu apa saja. Paham ya? Alhamdulillah. Saya bacakan hadisnya.
Man shoma Ramadhan. Siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan. Lihat kalimatnya. Shoma fi'il madhi. Madhi bentuknya past tense, berarti telah. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang nanti kita akan sebutkan itu berlangsung setelah selesai Ramadan. Bukan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Paham sampai sini? Man shoma Ramadhana. Siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma ini kemudian saya garis bawahi, lihat nanti saya tunjukkan cara menafsirkannya. Atba'ahu, saya tulis dulu sebentar ya. Sittan min Syawal. Ini. Kemudian ia melanjutkannya, meneruskannya, bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu. Bahasa paling enaknya, kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu, sittan, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal, atau dari bulan Syawal. Singkatnya, ada puasa sunnah di bulan Syawal, selain yang Senin Kamis, selain Ayyamul Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan Syawal. Jumlahnya lewat hadis ini yaitu 6 hari. Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Sampai sini paham? Jadi setelah kita temukan di sini jenis puasanya, di puasanya namanya apa? Bukan, nggak ada namanya dari Nabi. Antum nggak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan baik. Pelajaran mengarang cuma di bahasa Indonesia. Awas. Antum baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Nggak ada nama puasa Wallahu a'lam. Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama, kalau disebutkan puasa Syawal, itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, tapi yang 6 hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Kana yasumud dahra kullahu. Ada redaksi ka'annama yasumud dahra, ada kata ka'annama, ada kata kana. Kana yasumu ad-dahra. Ya. Kullahu. Saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu ya sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin antum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri ini. Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin ya. Baik. Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja, saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini. Setelah paham isinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman fokus sini. Pertama, man. Saya sering terangkan huruf ini, maknanya. Ismun mausulun yadullu ala al-amiyah. Huruf sambung menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan man siapapun, terjemahkan siapapun. Selama dia orang beriman, muslim, muslimah. Kalau ada kata man, ini berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, tua, muda, dan sebagainya.
di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah balik. Paham? Baik. Man, siapapun sama Ramadan yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu, dia ikutkan puasa ini, hati-hati, Ramadan ini, dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik, ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa, man shama Ramadhana fa'atba'hu, maka artinya itu langsung nggak ada jeda. Setelah selesai Ramadan, besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wawu, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan wawu. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan. Fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lalu Ali pakai fa. Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai wawu, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan. Mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Misal, saya berdiri begini. Terus Anda orang Arab meminta saya duduk. Anda katakan apa? Nah, itu bukan orang Arab. Kalau saya berdiri disuruh duduk, Anda bilang ijlis, Anda bukan orang Arab. Dan betul. Anda bukan orang Arab, dan betul. Jelas? Halo? Kalau salah itu wajar. Kalau orang Arab, dia fasih, dia akan mengatakan bukan ijlis, uqud. Uqud. Tafadhal uqud. Karena duduk itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ada qa'ada yaqudu, ada jalasa yajlisu, ijlis. Baik, apa bedanya? Kalau qa'ada yaqudu, itu artinya berpindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri begini, posisi tinggi diminta duduk posisi rendah, maka kalimatnya menggunakan kata qa'ada, tafadhal uqud, atau masdarnya qu'ud, qu'udan. Makanya di Quran, orang yang nggak bisa sholatnya berdiri begini, dia diminta duduk. Ya, qiyaman wa qu'udan, nggak ada qiyaman wa julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaitumus shalah, jika telah selesai salat, fadhkurullaha, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman, Anda berdiri, enggak bisa berdiri, wa qu'udan, duduk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tapi kalau Anda duduk di bawah, ingin saya mintakan pindah ke tempat tinggi, pindah posisi, itu menggunakan jalasa. Jalasa yajlisu, ijlis. Tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat Anda belajar disebut dengan majlis ilmu? Jamaknya majalis. Quran surah 58 ayat ke-11. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis jamaknya majlis. Majlis dari kata jalasa. Kenapa tempatnya disebut majlis? Karena tempat ilmu yang baik itu adalah yang bisa mengangkat posisi Anda dengan lebih baik lagi. Dia harus ada yang mengangkat. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, ilmu Anda tidak berangkat, iman Anda tidak berangkat, berarti ada yang salah di majlis ilmu Anda. Makanya orang yang masuk ke majlis ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah angkat imannya. Ciri majlis ilmu yang baik, ketika Anda belajar, iman Anda menaik, meningkat lebih dekat dengan Allah. Ya, walladzina utul ilma darajat, dan pengetahuan Anda bertambah. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, cuman ketawa aja, cuma nangis gak ada isinya, kemudian Anda pulang, ilmu gak ada, iman gak menguat, itu bukan majlis ilmu namanya. Paham sampai sini? Itu bedanya antara jalasa dengan qa'ada. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada wawu, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya, itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu,
Artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka dan menunaikan salat di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya. Baik, sekarang misal, kemarin Ramadannya berapa hari? 29 hari, biar cepat ya. Baik, kalau sebelumnya 29, berarti bulan setelahnya berapa? Kalau tidak tahu katakan. Baik, jangan ngarang, tidak ada hijriah 31 hari, tidak ada. Hijriah itu kalau tidak 29 pasti 30. Ya, kalau tidak 29 pasti 30. Makanya ibu usulkan, Bu, kepada para suami mendapatkan bulanannya itu pakai hijriah aja, jangan pakai masehi. Insya Allah lebih cepat. Baik. Nah, karena Ramadannya 29, Syawalnya insya Allah 30 hari. Jelas ya? Nah, ini 30. Jadi kalau kita perhatikan, silahkan terbentang dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Ustadz tahu dari mana kita bisa pilih 6 hari di antara jeda ini? Dalam rentang waktu yang sangat terbentang luas. Hebatnya lagi, Nabi mengatakan senyaman-nyamannya menggunakan huruf min di sini. Lihat sini. Fokus. Kalau beliau sampaikan dengan menggunakan ini, atba, itu kalau Anda berhenti di atba aja, tidak menggunakan kata min, itu berarti ada kemungkinan penunaiannya berurutan. Karena sesuatu yang berurutan dalam bahasa Arab disebut dengan tabi'ayat seba'u. Orangnya disebut tabi. Kalau banyak disebut tabi'in. Pernah dengar istilah tabi'in? Tabi'in. Itu berurutan. Jadi dari Nabi, sahabat, ada tabi'in ngikut ke sahabat. Setelah zaman sahabat langsung tabi'in. Tabi'in lagi. Jadi di sini nempel. Kalau cuman seperti ini bahasanya, summa atba'ahu sittan. Misal, menggunakan fi, misal fi Syawal, maka puasanya besar kemungkinan isyaratnya harus berurutan. Walaupun Anda memilih misalnya di tanggal 7, kan? Anda pilih tanggal 15, tapi kerjakan berurutan. 15, 16, 17, 18, sampai 6 hari dihitung. Jelas? Halo, jelas? Jelas. Nah, tapi kalau menggunakan min ini harfu tab'id, huruf pecahan. Menunjuk pada sesuatu yang terpecah, bagian dari waktu yang ditentukan. Makanya orang Arab dalam kaidah bahasa Arab menyebut min ketika bergabung dengan waktu, itu disebut dengan harfu tab'idin, huruf yang menunjuk pada bagian-bagian tertentu yang tidak harus saling bersambung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Ketika menggunakan thumma pakai kata tabi'ah, ada tafsiran diartikan bisa berurutan, runtut. Tapi ketika ditambah dengan min, maka maknanya bisa berubah. Kondisi yang nyaman, terpecah, tidak harus selalu berurutan. Tidak harus runtut. Maka lihat, cuma 2 huruf saja. Nabi mengatakan, silahkan Anda puasa 6 hari di bulan Syawal. Senyamannya dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Yang mau runtut, silahkan. Yang tidak bisa berurutan, mangga, silahkan. Ada huruf min di sini. Jelas? Jadi penunaian puasa di bulan Syawal berdasar isyarat lughawiyah, petunjuk dari bahasa Nabi, itu bisa ditunaikan yang penting 6 hari, mau berurutan silahkan, mau tidak ada masalah. Yang penting berapa hari? Nah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, belum tentu, karena hukumnya sunnah. Anda jangan ngarang hukum sendiri. Awas, hukum puasa ini sunnah. Sunnah itu dikerjakan berpahala. Kalau ada yang nggak mampu, berarti tidak ada masalah. Dia tidak bersalah. Nabi aja tidak menganggap bersalah. Kenapa Anda menghukum salah? Anda siapa sebetulnya? Ya? Awas, jangan ngarang sekali lagi. Kalau tidak tahu, katakan. Nah, itu. Baik. Luar biasa hari ini. Baru hari pertama. Sudah memponis salah. Awas. Baik. Jadi yang berurutan benar, yang tidak berurutan benar, yang salah? Oh, tidak ada yang salah. Sudah berubah. Pemirsa sudah berubah sekarang ya. Baik. Yuk kita kembalikan. Fokus. Jadi kita sudah temukan bahwa kalau disebutkan puasa Syawal, maka yang dimaksud adalah puasa berapa? 6 hari. 6 hari ini dilakukan di tanggal berapa? 2. Alternatifnya bisa sampai dengan akhir Syawal, tanggal 30, 29 atau 30, bergantung jumlah harinya.
Baik, bolehkah dikerjakan berurutan? Boleh. Kalau tidak sanggup berurutan? Boleh apa? Tidak berurutan, ya. Boleh tidak berurutan, teruntut dikerjakan. Ini poinnya. Ini persamaannya. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang kita teruskan dulu. Kita teruskan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang persoalannya teruskan bagian kedua. Kalau saya bisa mengerjakan ini, alhamdulillah selesai 6 hari. Perhatikan, Masya Allah anugerahnya kata Nabi, ini spesial. Anda bisa tunaikan puasa Ramadan plus 6 hari ini, lihat ujungnya. Apa yang diberikan? Kata Nabi, kana yasumud dahra kullahu. Orang-orang ini yang bisa menyelesaikan ini, Allahu Akbar. Dia memperoleh anugerah seperti orang yang puasa selama setahun, sepanjang tahun. Masya Allah. Dari mana kita bisa dapatkan tahunnya sepanjang tahun itu? Ini persamaannya, lihat sini. Kita kembalikan rumusnya. Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Di Kitabus Siyam, hadisnya Qudsi. Lihat persamaannya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap orang mengerjakan satu kebaikan, maka dia berpeluang mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Rumus Qur'annya di Al-An'am. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka rumusnya berapa? Minimal 10. Jadi setiap ada satu kebaikan, berapa penilaian minimalnya? 10. Selalu minimal. 10. Ini 10 itu paling minimal. Satu kebaikan lawan 10. Kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan satu ayat, satu hurufnya. Tapi 10 juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu asyru hasanat, dia dapat padanan 10 kebaikan. Jadi kalau amalan lain tuntas dikerjakan poinnya 10 minimal, kalau Al-Quran bukan tuntas ya, tapi setiap hurufnya. Maka rugi kalau sehari Anda nggak baca Quran, itu rugi. Anda kehilangan pahala. Anda kehilangan pahala banyak di situ. Jelas? Ya. Kembalikan ke sini. Kalau Anda puasa Ramadan, misal Ramadan 29 sampai 30 hari. Kita ambil yang genapnya sajalah, 30. Kalau Anda bisa tunaikan 30 hari misalnya, kalikan 10 berapa? 300. Masya Allah. Tambah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 6. Kali 10 berapa? 60, Masya Allah. 300 tambah 60? 360. Kata Nabi, 360 seperti hanya puasa selama setahun. Setahun berapa hari? Hijriahnya 353 hari. Jadi benar kata Nabi? Antum tunaikan puasa tambah Syawal, ini lihat 360. Seperti hanya puasa dalam setahun. Paham? Pahalanya bukan antum selama setahun puasa, pahalanya senilai dengan seperti orang setahun puasa. Paham di sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, ini ada banyak pahala yang luar biasa disebutkan oleh Nabi dan cuman setahun sekali. Spesial. Jadi kalau antum gak dapat tahun ini, antum mesti menunggu tahun depan. Itu pun kalau hidup. Jadi kalau antum belum yakin tahun depan bisa hidup, sekarang ada kesempatan, kenapa tunggu tahun depan? Ayo siapkan. Sekarang siapkan.